Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Mufadisa Nilala, NIM 2011150030003 dari kelas AKS 1 akan menjawab pertanyaan dari tugas yang telah diberikan. Nomor 1, paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Akidah adalah ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan manusia baik secara material maupun spiritual. Dalam konsep ini, semua aktivitas yang dilakukan manusia memiliki nilai akuntabilitas ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dan prinsip syariah. Sehingga konsep ini menjadi dasar bagi faktor pendukung yang meliputi syariah dan akhlak. Nomor 2, mengapa maslahah menjadi tujuan antara pencapaian falah? Karena maslahah adalah kesejahteraan umum yang sulit dilakukan. Maslahah tidak hanya mencakup masalah ekonomi, tapi juga masalah agama, moral, intelektual, dan keluarga. Jika semua itu telah terpenuhi, maka akan mencapai falah. Falah adalah tujuan hidup yang diinginkan manusia untuk kesuksesan yang ingin diraihnya, sehingga maslahah menjadi tujuan antara pencapaian falah. Nomor 3, apa definisi falah? Pemaknaan falah untuk kehidupan dunia mencakup 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Untuk kehidupan akhirat, falah mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan yang abadi, dan pengetahuan yang abadi. Maka dapat disimpulkan bahwa falah adalah kesuksesan hakiki yang berupa pencapaian kebahagiaan dalam segi material dan spiritual, serta tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Nomor 4, apa saja kajian dalam ekonomi mikro Islam? Ekonomi mikro Islam mencakup beberapa aspek ekonomi individu dalam skala mikro, yang meliputi penawaran, permintaan, produksi, konsumsi, terbentuknya harga atau pricing, distribusi, dan mekanisme pasar yang berfondasikan syariah, yaitu akidah, syariah dan akhlak, serta ukhuwah. Nomor 5, jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah. Permasalahan yang harus dicapai dalam maslahah adalah masalah ekonomi, masalah agama atau ad-din, intelektual atau akal, keluarga dan keturunan atau nafs, jiwa, an-nafas, dan material. Nomor 6, apa definisi konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan umat muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencapai maslahah. Nomor 7, bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan bersumber dari fitrah manusia yang akan menghasilkan manfaat dan berkah, diukur oleh fungsi, bersifat objektif, dan tuntunan Islam terhadap kebutuhan harus dipenuhi. Sedangkan keinginan bersumber dari hawa nafsu manusia yang akan menghasilkan kepuasan, diukur oleh preferensi atau selera, bersifat subjektif, dan tuntunan Islam terhadap keinginan harus dibatasi. Lalu nomor 7, bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah? Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kepuasan adalah akibat dari terpenuhinya keinginan, sedangkan maslahah merupakan akibat terpenuhinya kebutuhan atau fitrah. Meskipun demikian, terpenuhi kebutuhan juga akan menghasilkan kepuasan, terutama apabila kepuasan tersebut diinginkan dan disadari. Berbeda dengan kepuasan yang bersifat individualis, maslahah juga dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Nomor 9, coba terangkan formula maslahah. Pada persamaan pertama, kita mengetahui bahwa maslahah didapat dari manfaat yang dijumlahkan dengan berkah. Untuk mencari berkah, maka kita menggunakan persamaan kedua. Berkah didapat dari interaksi antara manfaat dan juga pahala total. Untuk mencari pahala total, maka kita menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu pahala total didapat dari interaksi antara frekuensi kegiatan dengan pahala per unit kegiatan. Dengan mensubstitusi persamaan ketiga ke persamaan kedua, maka diperoleh persamaan yang keempat, yaitu berkah diperoleh dari manfaat yang diinteraksikan
dengan frekuensi kegiatan dan pahala per unit kegiatan. Selanjutnya, persamaan keempat disubstitusikan ke persamaan ke-1, sehingga maslahah didapat dari manfaat yang dijumlahkan dengan manfaat yang telah diinteraksikan dengan frekuensi kegiatan dan pahala per unit kegiatan. Nomor 10, paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi duniawi dan ukhrawi. Maslahah dari kegiatan ibadah mahdah yang sifatnya ibadah murni tidak untuk mendapat manfaat di dunia didapat dari perkalian antara frekuensi dan pahala. Nilai keberkahan ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya ibadah yang dilakukan. Sedangkan maslahah atas amal soleh, yaitu ibadah yang tidak secara langsung berterkait dengan kemanfaatan dunia bagi pelaku, sehingga pelaku akan merasakan perasaan aman dan tentram akan berkah yang telah diberikan oleh Allah. Lalu nomor 11, apa yang dimaksud dengan law of diminishing marginal utility? Law of diminishing marginal utility adalah suatu keadaan ketika seseorang mengkonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang berulang-ulang, maka kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin turun. Lalu nomor 12, jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Muslim yang peduli maslahah akan memiliki sifat berhati-hati dalam memenuhi kebutuhannya, tidak israf atau berlebih-lebihan, tidak tabdzir atau sia-sia, dan kepuasannya didasarkan pada berapa besar nilai ibadah yang akan dia dapat. Sedangkan muslim yang tidak peduli dengan maslahah, maka dia tidak akan berhati-hati dalam memenuhi kebutuhannya, lalu dia akan israf atau berlebih-lebihan dan juga tabdzir. Nomor 13, jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Kalau cardinal approach itu dipromosikan oleh ekonom klasik. Pengertiannya adalah kepuasaan konsumen dari konsumsi barang atau jasa yang dinyatakan secara numerik, sehingga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis marginal utility dan hasilnya lebih realistis. Sedangkan ordinal approach dipromosikan oleh neoklasik ekonom modern. Pengertiannya adalah kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa yang dinyatakan tidak secara numerik, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis kurva indifferent. Jika dibandingkan antara cardinal approach dan ordinal approach, maka lebih realistis cardinal approach. Nomor 14, apa definisi dari marginal maslahah? Marginal maslahah adalah perubahan maslahah, baik berupa manfaat atau berkah yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Nomor 15, jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kebutuhan daruriyat adalah kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam bentuk terpeliharanya survival hidupnya. Jika manusia tidak mendapatkan kebutuhan daruriyat, maka kehidupannya akan hancur. Lalu kebutuhan hajiyat adalah kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam kondisi keringanan atau rukhsah. Contohnya, ketika ada puasa Ramadan, itu kan hukumnya wajib. Tetapi ketika kita sakit, maka tidak apa-apa jika kita tidak berpuasa dengan syarat mengkodoknya. Lalu kebutuhan tahsiniyah adalah kemaslahatan yang diperoleh oleh manusia ketika melaksanakan hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat, akhlak, dan juga adab. Contohnya menjaga kebersihan badan. Nomor 16, mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh? Produk karena berkah yang terkandung dalam suatu kegiatan akan memperpanjang rentang preferensi konsumen terhadap barang atau jasa, sehingga jika tidak ada berkah maka akan terjadi kejenuhan. Nomor 17, jelaskan perbedaan barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer adalah barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain dan umumnya digunakan secara bersamaan. Sedangkan barang substitusi adalah pemuas kebutuhan manusia yang dapat menggantikan fungsi dan kegunaan secara sempurna. Nomor 18, apa definisi komplementer sempurna, dekat, dan jauh? Komplementer sempurna adalah tingkat komplementer yang terjadi
jika konsumsi dari suatu barang mengharuskan konsumen untuk mengkonsumsi barang lain. Sedangkan komplementer dekat adalah tingkat komplementer yang terjadi jika konsumsi dari suatu barang, maka kemungkinan konsumen tersebut juga mengkonsumsi barang lain. Dan komplementer jauh adalah tingkat komplementer yang terjadi karena disebabkan hubungan kedua barang rendah. Nomor 19. Apa definisi dari substitusi sempurna, dekat, dan jauh? Substitusi sempurna adalah kondisi dua barang yang dipandang identik. Sedangkan substitusi dekat adalah kondisi suatu barang yang fungsinya dapat digantikan secara garis besar. Sedangkan substitusi jauh adalah kondisi salah satu barang yang dapat menggantikan barang lain tetapi sedikit. Nomor 20, berikan contoh masing-masing dua komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Contoh komplementer sempurna. Yang pertama adalah gula dan kopi. Jika kita akan minum kopi, maka kita juga membutuhkan gula. Lalu contoh keduanya adalah teh dan gula. Itu juga termasuk. Contoh komplementer dekat. Seperti pengertian tersebut, komplementer dekat adalah mengonsumsi satu barang yang kemungkinan besar akan mengonsumsi barang lain. Contohnya adalah pemakaian pelembab sebelum bedak. Kebanyakan wanita yang menggunakan bedak sebelum menggunakannya maka menggunakan pelembab, tetapi itu mayoritas saja, tidak semua orang seperti itu. Lalu contohnya adalah contoh dari komplementer jauh. Komplementer jauh contohnya adalah penggunaan baju dan parfum. Ketika seseorang menggunakan baju, maka kemungkinan dia juga menggunakan parfum, tetapi itu hubungannya sangat rendah. Lalu juga penggunaan baju dan dasi, itu tidak selalu orang memakainya. Lalu contoh dari substitusi sempurna. Contoh yang pertama adalah Coca-Cola dan Pepsi. Contoh kedua adalah Indomie dan mie sedap. Sedangkan contoh substitusi dekat, contoh pertama adalah pensil dan pulpen. Yang kedua adalah payung dan jas hujan. Dan substitusi yang jauh, contoh pertamanya adalah lampu dan lilin. Yang kedua adalah payung dan daun pisang. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.